Selamat pagi para siswa. Kita akan belajar tentang investasi. Kita memahami tentang invest matrix, kita perlu paham dulu apa itu konsep identitas dan invest, baik pada bilangan atau apapun juga objeknya. Nah, kita pahami dulu pada bilangan yang mungkin mudah untuk kalian pahami. Saya punya 2 kali 1, hasilnya sama dengan 2. Saya punya 3 kali 1, hasilnya sama dengan 3. Saya punya 15 kali 1, hasilnya 15. Dan seterusnya. Berapapun juga yang kalau saya kalikan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Atau mungkin saya menggunakan bahasa matematika. Untuk setiap A anggota bilangan real, maka A kali 1 sama dengan A. Nah, karena perkalian dengan 1, hasilnya adalah bilangan atau objek itu sendiri, maka 1 disebut sebagai identitas perkalian pada bilangan. Nah, pada matriks bujur sangkar, kalau saya kalikan A dengan I, identitas, kita sudah belajar ketika awal pertama kali kita belajar matriks, A kali I sama dengan A. Sebaliknya, I kali A juga sama dengan A. Matriks B saya kalikan dengan matriks identitas I, hasilnya matriks B. Identitas dikalikan matriks B, hasilnya juga matriks B. Matriks C saya kalikan dengan identitas, hasilnya matriks C. Matriks I saya kalikan dengan matriks C, hasilnya juga sama dengan matriks C. Maka dikatakan bahwa untuk setiap matriks bujur sangkar berlaku bahwa P kali I sama dengan I kali P, dan hasilnya sama dengan P itu sendiri. Nah, maka matriks identitas disebut sebagai matriks I disebut sebagai matriks identitas. Sebaliknya, untuk setiap A anggota bilangan real, A dikalikan 1/A hasilnya sama dengan 1. Tadi sudah saya tegaskan bahwa 1 itu adalah identitas. Ya, untuk setiap A anggota bilangan real, maka A kali 1/A sama dengan 1. Dan saya ulang sekali lagi, 1 adalah identitas perkalian pada bilangan. Nah, karena A dikalikan 1/A sama dengan identitas pada bilangan, 1/A disebut sebagai invers perkalian pada bilangan. Jika A kali B sama dengan 1, maka B disebut sebagai invers perkalian dari A. Ini pada matriks. Pada matriks bujur sangkar, jika A kali B sama dengan identitas, dan sebaliknya B kali A juga sama dengan identitas, maka B disebut sebagai invers dari matriks A dan sebaliknya. Jadi kalau kita simpulkan, invers itu apa? Ya, invers adalah sebuah matriks yang kalau dikalikan dengan A, baik dari kanan maupun dari kiri, hasilnya sama dengan matriks identitas. Nah, dengan menggunakan konsep ini, ya, kita akan belajar lebih jauh tentang invers. Nah, kita menggunakan lambang yang disepakati secara internasional. Lambang dari invers matriks A adalah A dipangkatkan min 1, dibaca A invers. Ya, dengan konsep bahwa A kalikan A invers akan sama dengan A invers dikalikan A, hasilnya sama dengan matriks identitas. Sekali lagi, karena pembicaraan kita hanya pada matriks ordo 2 kali 2, ya, dalam hal ini A dan I adalah matriks bujur sangkar dengan I sama dengan 1, 0, 0, 1. Apa gunanya belajar invers matriks, kemudian bagaimana invers itu kita cari? Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, kita mau belajar bagaimana menentukan invers matriks ordo 2 kali 2. Ya. Nah, kita akan mencoba menentukan invers matriks A.
Misalkan, A itu adalah matriks ordo 2 kali 3 dengan elemen A, B, C, D. Dan A inverse adalah inverse dari matriks A yang saya sebut dulu elemennya adalah PQRS. Apakah ada hubungan antara PQRS dengan ABCD? Nah, hubungan ini akan kita cari dengan hal ya. Kita kembali pada pengertian bahwa A kali A inverse itu sama dengan I, sama dengan identitas. Nah, kalau tadi A-nya adalah ABCD dan A inverse-nya adalah PQRS, maka ABCD dikalikan dengan PQRS akan sama dengan 1, 0, 0, 1. Kalau kita kalikan A kali B, saya tambah dengan B kali R, itu adalah elemen baris pertama, kolom pertama. Ya, kemudian A pasti ketemu dengan Q, lalu B ketemu S, akan menjadi elemen pada baris pertama, kolom kedua. C akan kita kalikan dengan B, kita tambah dengan D kali R, akan menjadi elemen pada kolom ketiga. Sementara C ketemu Q, kita tambah dengan D ketemu S, akan menjadi elemen pada baris kedua, kolom kedua. Hasilnya akan sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, dengan menggunakan sifat kesamaan matriks, ya, dikatakan matriks itu sama kan kalau elemen seletak sama. Maka AB ditambah dengan BR akan sama dengan 1. Sementara AQ ditambah dengan BS akan sama dengan 0. CP ditambah DR akan sama dengan 0. Dan CQ ditambah DS akan sama dengan 1. Dengan tujuan tadi adalah menemukan hubungan antara ABCD dengan PQRS. Ya, kita punya persamaan bahwa AP tambah BR sama dengan 1 dan CP ditambah DR sama dengan 0. Kita juga punya persamaan bahwa AQ ditambah BS sama dengan 0 dan CQ ditambah DS sama dengan 1. Sekali lagi kita ambilkan dari persamaan pada kolom pertama dan persamaan pada kolom yang kedua. Kita punya persamaan di dalam PQRS, ya. Sekali lagi tujuan kita adalah mencari ada hubungan apa antara PQRS dengan ABCD. Maka kita akan mencoba menggunakan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang eliminasi substitusi, untuk menemukan ada hubungan apa antara PQRS dan ABCD. Mari kita amati. Kalau tadi AB ditambah dengan BR sama dengan 1 dan CP ditambah DR sama dengan 0. Lalu saya punya AQ ditambah BS sama dengan 0 dan CQ tambah DS sama dengan 1. Kita mau coba gunakan eliminasi substitusi untuk menemukan ada hubungan apa antara PQRS dengan ABCD. Baik, AB tambah BR sama dengan 1. Lalu CP tambah DR kan sama dengan 0. Kalau AB tambah BR sama dengan 1 ini saya kalikan dengan D. Sementara CP tambah DR sama dengan 0 saya kalikan dengan B. Maka kita akan punya persamaan berbunyi ADB ditambah BDR sama dengan D. Sedangkan CP tambah DR sama dengan 0 saya kalikan B akan mendapatkan BCB ditambah BDR sama dengan 0. Lalu karena ada elemen yang sama, ya, ada variabel yang koefisiennya sama, lalu saya kurangkan. ADB dikurangi BCP, ya,
BDR dikurangi BDR 0, D dikurangi 0 sama dengan D, maka kita mendapatkan ADP dikurangi BCP sama dengan D. Kalau P-nya saya keluarkan, ya, P dalam kurung AD min BC akan sama dengan D, maka kita punya hubungan antara P dengan ABCD, ternyata P ini sama dengan D dibagi dengan AD min BC. Nah, sebaliknya, ketika dari persamaan AP tambah BR sama dengan 1 dan CP tambah DR sama dengan 0 ini, ya, kita ubah yang AP tambah BR sama dengan 1 kita kalikan dengan C. Sedangkan yang CP tambah DR sama dengan 0 kita kalikan dengan A. Ya, maka diperoleh AP tambah BR kalau dikalikan C menjadi ACP ditambah BCR itu sama dengan C. Kemudian C ACP ditambah dengan ADR akan sama dengan 0. Karena di sini ada elemen atau variabel dengan koefisien yang sama yaitu ACP. Kalau kita kurangkan, kita eliminasikan, maka ACP akan hilang. Tinggal BCR dikurangi ADR akan sama dengan C. Kalau R kita keluarkan, ya, kemudian kita mendapatkan R dalam kurung BC min AD akan sama dengan C. Ya, kalau R dikeluarkan, maka kita mendapatkan bahwa R itu sama dengan C dibagi BC min AD. Ingat bahwa tujuan kita mula-mula adalah menemukan hubungan antara PQRS dengan ABCD. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara dari persamaan yang kedua. Bahwa AQ tambah BS sama dengan 0. Sekarang konsentrasi kita di sini. AQ tambah BS sama dengan 0 dan CQ tambah DS sama dengan 1. Nah, kalau AQ tambah BS sama dengan 0, ini saya kalikan dengan D. Sedangkan CQ tambah DS sama dengan 0, saya kalikan dengan B. Seperti perlakuan kita kalau kita bicara pada eliminasi substitusi. Maka kita akan mendapatkan persamaan berikutnya, bahwa A kali D kali Q ditambah dengan B kali D kali S akan sama dengan 0, karena 0 kali D sama dengan 0. Sedangkan C kali Q kali B, kita mendapatkan BCQ, sedangkan DS kita kalikan dengan B, kita dapatkan BDS sama dengan 0. Nah, karena di sini ada unsur yang sama yaitu BDS, ketika kita kurangkan, maka kita mendapatkan ADQ dikurangi dengan BCQ akan sama dengan min B. Nah, kalau Q-nya saya keluarkan, maka kita mendapatkan Q itu sama dengan AD dikurangi BC, kita kalikan dengan Q, yang hasilnya sama dengan min B. Atau kita punya persamaan bahwa Q itu sama dengan min B dibagi dengan AD min BC. Nah, kita mulai melihat polanya ya antara PQRS dengan AB. Kita coba tetap dari persamaan kedua yaitu AQ tambah BS sama dengan 0 dan CQ tambah DS sama dengan 1. Kemudian yang AQ tambah BS sama dengan 0 saya kalikan dengan C. Sedangkan yang CQ tambah DS sama dengan 1 saya kalikan dengan A. Maka kita mempunyai persamaan sekarang berbunyi A kali C kali Q, saya tambah dengan B kali C kali S akan sama dengan 0. Sedangkan CQ tambah DS sama dengan 1 yang kita kalikan dengan A, akan memperoleh ACQ ditambah ADS sama dengan A. Perhatikan sekali lagi bahwa ada variabel dengan koefisien yang sama. Maka ACQ akan hilang dengan ACQ, tinggal tersisa persamaan bahwa BCS dikurangi ADS sama dengan min A. Kalau S-nya saya keluarkan, S dalam kurung BC dikurangi AD akan sama dengan min A. Maka kita mendapatkan S itu sama dengan min A dibagi dengan BC min AD. Ya, matematika tidak suka dengan banyak yang negatif gitu ya. Kalau semua saya kalikan dengan min 1, min A dikali min 1 hasilnya A.
Sedangkan BC dikurangi AD saya kalikan min 1, tinggal tukar posisi AD dikurangi BC. Oke, B sudah kita temukan, Q sudah kita dapatkan, R sudah kita peroleh, S juga sudah kita dapatkan. Mari kita gabungkan antara P, Q, R, S untuk melihat ada pola apa antara P, Q, R, S dengan A, B, C, D, sehingga nanti kita menemukan rumus untuk inverse. Ya, mari kita coba